nyoblos. Buat apaan? Nggak ada gunanya. Janji manis, tapi hoax. Gak gue banget. Kenapa sih berantem terus? Drama? Bikin gak mau nyoblos tahu? Pemilu emang selalu kayak gitu ya? Pemilih muda menjadi fokus semua pihak terutama di pemilu 2024. Hal itu disebabkan pemilih muda diprediksi akan mendominasi jumlah suara pemilih di pemilu 2024 mendatang. Diperkirakan ada sekitar 40 juta orang tidak menggunakan hak pilihnya. Bagi dan kalangan diikuti oleh pelajar puluhan siswa peserta termasuk SMA sederajat atau pemilih pemula di pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Mana kabarnya hari ini? Baik. Yang di depan nggak? Belakang. Yang gue. Oke, sebelumnya untuk mempermudah nanti dalam komunikasi, izinkan kami untuk perkenalkan diri. Nah, perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu ADM Negara atau Administrasi Negara. Saya sendiri dengan nama Winda Yudasari, bisa dipanggil Winda, dan rekan saya, teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Ayobia. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Lydia, Wilayah. Halo semuanya, nama kakak Iden Nurmani, bisa kalian panggil Ici. Halo semuanya, perkenalkan nama kakak Anissa Fidarina, bisa dipanggil Naya. Nah, di sini kami ada kayak semacam program pemberdayaan, yaitu terkait dengan peran pemilih pemula pada pilkada. Ini umur rata-ratanya berapa? 17 semua. Udah. Berarti yang begini ulang kemarin ya ikut pemilu siapa? Berarti yang sudah berkontribusi dan ada demokrasi yang Sudah tahu nggak bunyi pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945? Tahu nggak? Tentang kedaulatan rakyat. Jadi kita sebagai masyarakat itu sebagai mereka kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, dan juga yang dijelaskan juga dalam Undang-Undang 1945 bahwasanya kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat. Presiden itu masuk ke pemilu. Wali kota itu kan gubernur untuk pemilihan provinsi, terus bupati untuk kabupaten, kota juga untuk wali kota. Dan juga dalam pilkada ini sebagai mekanisme dalam penghitungan berapa partisipasi dan juga keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Itu menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak partisipasi politiknya dalam pemilihan umum. Program Kampung Pilkada merupakan kegiatan inisiatif yang dilakukan di Kota Padang yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif dan juga kesadaran masyarakat dalam menyuarakan suara pada pemilihan kepala daerah nantinya. Dan pada program ini mencakup berbagai kegiatan dan strategi untuk memberdayakan masyarakat, menyebarluaskan informasi dan juga merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Maka bakalan
Target kami dalam melakukan pemberdayaan ini adalah para pemilih pemula. Dan kebetulan pada tempat kami melakukan pemberdayaan di SMA Pertiwi 1 Padang, tepatnya pada kelas 11 MIPA 3, rata-rata usia siswa di kelas ini adalah 17 tahun. Kami memilih SMA ini kebetulan lokasinya yang terdekat dari kampus kami sehingga kami mudah mengakses lokasinya. Usia sudah berusia 17. Berarti 17 tahun dia udah bisa memilih kan? Dia punya KTP. Iya, yang belum punya KTP masih ada. Ya tadi. Berarti kita berkontribusi tahun 2020 berapa ya? 2029. Juga sampai 21 Kak Naya. Itu diatur dalam Ini kami membawakan tema yaitu peran pemilih pemula pada pemilihan pilkada tahun 2024. Peran tersebut yaitu kami mewakili suara generasi muda untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, menjadi pemilihan cerdas, dan kami membangun budaya partisipasi sejak dini. Abang penting pula dalam memilih untuk kepala daerah, yaitu mewakili suara generasi muda. Di sini kan dari semua udah ada yang berjelaskan kan. Kita sebagai pemilih pula mewakili suara generasi muda yang memiliki aspirasi dan harapan terhadap pembangunan daerah. Dan selanjutnya yaitu membawa perspektif baru. Pemilih pula membawa perspektif baru dan cara pandang yang segar dalam memandang isu-isu lokal. Kita sebagai pemilih pula, sebagai generasi muda, dapat mengajukan pertanyaan kritis tentang mengharapkan solusi inovatif dari calon kepala daerah. Yang selanjutnya yaitu membangun budaya partisipasi sejak dini. Partisipasi pemilih pula dalam pilkada dapat membangun budaya partisipasi politik sejak dini. Pengalaman ini akan membentuk kebiasaan dalam bertanggung jawab sebagai warga negara yang aktif dalam proses demokrasi. Yang selanjutnya perannya itu menjadi agen perubahan. Pemilih pemula dalam menjadi perubahan dalam memilih calon kepala daerah yang memiliki visi dan program yang progresif dan berkelanjutan atau mendorong perubahan positif dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pembangunan infrastruktur. Antusias siswanya sangat antusias terhadap sosialisasi yang diberikan terkait pemilihan kepala daerah. Mereka bertanya, menanggapi dan berpartisipasi terhadap materi yang diberikan terkait pemilihan kepala daerah. Jadi saya akan menjelaskan tantangan pemilihan pemula. Adik-adik tahu nggak sih apa aja tantangan pemilihan pemula yang adik rasakan? Nggak tahu. Adik merasa sulit nggak sih mengambil keputusan untuk memilih paslon kemarin? Karena mungkin ada pendapat-pendapat dari siapa gitu yang bikin adik kayak aku yang milih ini ya. Kalau dari yang kakak lihat ada tantangannya ada mana? Yang pertama
terhadap sosialisasi kampung pilkada ini diharapkan yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yang kedua, meningkatkan kesadaran berpolitik, yang ketiga, menurunkan angka golput. Nah, tadi kita udah jelaskan terkait dengan peran pemilih pemula dalam pada pilkada. Jadi mungkin di antara kita nih, kebanyakan masyarakat itu ada yang nggak mau kasih suaranya kepada kandidat alias golput. Tahu nggak ada alasan berapa, alasan basic kenapa masyarakat itu golput? Yang pertama, saya tidak mengenal kandidat-kandidatnya. Oke, kandidat itu bukan gebetan atau doi yang medsosnya di privat, sehingga kita nggak tahu kayak mana keadaannya sekarang ataupun di mana dia sekarang. Tapi kandidat itu merupakan public figure yang mana segala informasi terkait dengan latar belakang, visi misi itu udah ada di Google. Jadi kita cuma tinggal searching. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengenal kandidat pada pilkada. Untuk kandidat pilkada mungkin nanti dari KPU yang kasih tahunya di medsos. Jadi ada tinggal melihatnya di sana. Ada pilihannya. Saya merasa tidak terwakilkan. Yang kita wakilkan di sini, oke. Ketika masyarakat memilih
memilih golput dan nggak menyalahkan aspirasinya. Dan kenapa Ulang lagi pertanyaannya, Kak. Kak. alasan kenapa pemilih muda banyak yang golput dan tidak menggunakan aspirasi? Ya itu tidak sesuai dengan tidak mengenal kandidatnya. Yang ketiga masalah administrasinya bisa. Itu masuk tadi yang sasaran. Yang kakak itu kan tadi yang tidak mengenal kandidatnya. Lagi Dia memimpin orang tuanya. ya mana dijelaskan? 3